Assalamualaikum, belum dimulai ya? Karena suara nih. Baik, kita mulai lagi. Ini gambarnya. Izin nggak pakai video, Ustaz, supaya sinyalnya cukup bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Kepala Madrasah Aliyah Tahfizul Quran Istiqomah Sambas Purbalingga yang saya hormati, seluruh wali santri kelas 12 yang saya hormati, tidak lupa pula santri kelas 12 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah banyak melimpahkan nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul atau bermuajah di acara sosialisasi ujian tahun pelajaran 2020-2001. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Pada kesempatan hari ini, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat lain-lain, yang kelima penutup. Mari kita buka acara sosialisasi ujian tahun pelajaran 2021 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi kepada Ustadz Agus Triyono selaku Kepala Madrasah, kami persilahkan. Mic-nya Tat. Sebentar, Tat. Halo, sudah bisa didengar? Sudah Tat. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati
hormati orang tua atau wali peserta didik kelas 12 Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Istiqomah Sampai Purbalingga. Yang kami hormati segenap pendidik, tenaga kependidikan yang sempat bergabung untuk Zoom hari ini, dan seluruh peserta didik kelas 12 yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita bisa bertemu meskipun melalui media Zoom, belum bisa bertatap muka karena kondisi yang belum memungkinkan. Namun ada agenda yang cukup penting untuk kami sampaikan kepada seluruh orang tua peserta didik dan juga kepada seluruh peserta didik terkait dengan agenda akhir tahun pelajaran di 2020-2021 tahun ini. Sudah cukup lama kita tidak bertemu secara langsung, kurang lebihnya 1 tahun. Kami ingat waktu itu di pertengahan bulan Maret, seluruh santri dipulangkan. Kemudian ini sudah masuk malah hari pertama di bulan Maret. 1 tahun kita tidak bertemu, namun tautan hati kita pastinya selalu ada dan saling mendoakan. Kami pun tidak henti-hentinya untuk mendoakan seluruh peserta didik agar senantiasa sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran meskipun secara daring. Dan kami lihat di sini penampilan dari peserta didik sudah banyak yang berubah. Ada yang rambutnya panjang, ada yang tambah gemuk. Nah, karena di rumah masing-masing. Baik Bapak Ibu dan seluruh peserta didik yang saya hormati, berikut kami sampaikan sosialisasi kegiatan akhir tahun pelajaran untuk kelas 12 Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Istiqomah Sampai Purbalingga. Yang pertama terkait dengan penilaian akhir tahun. Kembali dulu ke yang pertama Pak Ahmad. Bentar, ini gangguannya kalau tidak secara langsung seperti ini. Penilaian akhir tahun. Untuk penilaian akhir tahun, setelah kami hitung mundur dari pelaksanaan ujian, maka untuk penilaian akhir tahun akan kami laksanakan hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 4 sampai 13 Maret 2021. Jadi 3 hari lagi akan dilaksanakan penilaian akhir tahun. Kemudian untuk pelaksanaannya masih dilaksanakan secara daring karena belum memungkinkan untuk dilaksanakan secara langsung offline. Adapun soal seluruhnya itu dari madrasah, baik kisi-kisi maupun naskah soalnya semua dari madrasah. Mohon untuk seluruh peserta didik persiapan untuk menghadapi penilaian akhir tahun yang menjadi syarat nantinya untuk kelulusan. Kemudian yang kedua, terkait dengan pelaksanaan ujian, sudah terbit surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, bahwa dalam surat edaran itu yang pertama, ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Jadi tahun ini tidak ada ujian nasional. Kemudian yang kedua, dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan. Yang ketiga, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah 1. Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. Jadi termasuk penilaian akhir tahun di kelas 12 ini menjadi syarat kelulusan. Jadi 6 semester terpenuhi itu menjadi syarat untuk kelulusan. Yang kedua, yang B, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Insya Allah santri-santri berperilaku minimal baik. Kemudian yang C, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi untuk ujian tahun ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Yang keempat, bentuk ujiannya diselenggarakan bisa dalam beberapa bentuk. Yang pertama, bisa dengan portofolio berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Ini bisa menjadi pertimbangan untuk kelulusan. Kemudian yang kedua bisa dengan penugasan. Yang ketiga, tes secara luring atau luar jaringan atau bisa juga dengan daring dalam jaringan. Nah, untuk madrasah kita belum memungkinkan untuk dilaksanakan secara luring. Nah, kita memilih masih dengan daring. Kemudian yang keempat, bisa dengan kegiatan penilaian yang lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Baik, lanjut. Kemudian dari Kementerian Agama juga sudah mengeluarkan regulasi atau aturan terkait dengan pelaksanaan ujian yaitu dengan keputusan Dirjen Pendis nomor 752 tahun 2021 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Di antaranya tertuang dalam bab 2 adalah untuk persyaratan peserta didik yang mengikuti ujian, yang diperbolehkan mengikuti ujian adalah yang pertama, terdaftar pada tahun terakhir di MA. Nah, antum semua masih terdaftar menjadi peserta didik di Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Istiqomah Sambas. Berarti syarat pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua, memiliki nomor induk siswa nasional. Insya Allah semuanya sudah mempunyai. Yang C, memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Jadi 5 semester ini menjadi syarat untuk bisa mengikuti ujian. Kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Nah, yang terakhir tadi adalah untuk madrasah yang menerapkan sistem SKS.
kita tidak menerapkan sistem SKS. Kemudian di bab 5 tertuang di pos itu yang pertama atau A, mata pelajaran yang diujikan dalam UM atau ujian madrasah meliputi seluruh mata pelajaran pada kelas akhir masing-masing jenjang pendidikan. Kemudian yang B, tentang jadwal ujian madrasah. Jadwal ujian madrasah ditentukan oleh masing-masing madrasah penyelenggara ujian dengan memperhatikan A, ketuntasan kurikulum di madrasah. B, kalender pendidikan di masing-masing madrasah. C, hari libur nasional atau hari libur keagamaan. Yang D, jadwal pengumuman kelulusan. Adapun untuk rentang waktu yang diberikan oleh Kementerian Agama untuk ujian MI, MTS, MA adalah dari tanggal 15 Maret sampai tanggal 10 April. Ini rentang waktu yang diberikan oleh Kementerian Agama untuk bisa melaksanakan ujian madrasah. Lanjut. Baik. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan ujian di madrasah kita, dari madrasah sudah mengeluarkan aturan tentang pos ujian madrasah yang tertuang dalam AKM 5.2 02 SK MA PBG 1 2021. Nah, dalam pos tersebut sudah tertuang jenis dan waktu pelaksanaan ujian. Ada 4 jenis ujian yang nantinya harus ditempuh oleh peserta didik. Yang pertama adalah ujian praktik yang diselenggarakan tanggal 15 sampai 17 Maret. Untuk mekanismenya nanti kami jelaskan berikutnya. Kemudian yang kedua ujian kepondokan yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 19 sampai 25 Maret 2021. Kemudian yang ketiga, ujian madrasahnya adalah tanggal 29 Maret sampai tanggal 6 April. Dan yang terakhir adalah ujian tahfidz yang kami berikan waktu cukup lama ini, 1 bulan lebih, tanggal 10 April sampai 19 Mei. Ini untuk jenis dan waktu ujiannya. Yang pertama, ujian praktik. Untuk materinya adalah yang pertama atau A, sholat jenazah. Yang B, khutbah. C, kuliah 7 menit. D, imamah. Yang E, sholat khusuf. Ini adalah materi yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Nah, antum sebagai santri tentunya harus bisa mempraktekkan ini semua. Karena di masyarakat bisa jadi antum semua dipandang sebagai orang yang sudah mumpuni dan menguasai materi-materi ini. Maka jangan sampai ketika antum misalnya dipercaya untuk memimpin sholat jenazah ternyata keliru. Nah, ini memalukan. Kemudian untuk khutbah juga tidak menutup kemungkinan di antara antum mungkin barangkali malah sudah pernah diminta untuk khutbah. Begitu juga kuliah 7 menit, kultum. Nah, ini menjelang Ramadan, insya Allah akan dilaksanakan lagi nanti ada kuliah tarawih, ada kuliah subuh. Nah, ini bisa jadi antum semua diminta untuk mengisi. Kemudian untuk menjadi imam juga kami yakin, apalagi yang mempunyai hafalan Al-Quran cukup banyak, sehingga tidak menutup kemungkinan di masyarakat sudah diminta untuk menjadi imam, maka kita perlu mencari tahu dan menilai sejauh mana kemampuan para santri
untuk menjadi imam. Demikian juga terkait dengan sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, karena ini praktek sholatnya atau sholatnya ini berbeda dengan sholat yang lain, jangan sampai santri tidak menguasai materi praktek untuk sholat khusuf dan kusuf. Nah, sistemnya bagaimana? Karena tidak bisa dinilai secara langsung, maka nantinya peserta didik diminta untuk membuat video dengan mempraktekkan 5 jenis ujian di atas, kemudian video itu dikirim kepada penguji. Oke, jadi nanti silahkan untuk memperdalam materi tentang sholat jenazah, tentang khutbah, rukun-rukun khutbah utamanya, kemudian kultum, menjadi imam, sholat khusuf dan kusuf, kemudian nanti pada saatnya tanggal 15 sampai 17 Maret diambil video, kemudian dikirim kepada penguji. Insya Allah tidak keberatan. Kemudian yang kedua terkait dengan ujian kepondokan dan ujian madrasah. Untuk ujian kepondokan dan ujian madrasah, pelaksanaannya juga masih secara daring. Kemarin kami sudah sedikit koordinasi terkait dengan pelaksanaan, mungkin masih menggunakan Google Form, jadi cukup memudahkan. Kemudian bentuk soal adalah multiple choice atau pilihan ganda. Jumlah soalnya adalah rentang antara 40 sampai 50 butir soal. Satu hari insya Allah 2 mata pelajaran. Jadi tidak begitu menyulitkan. Kemudian yang kelima, kisi-kisi dan soalnya. Kalau ujian kepondokan semua diatur oleh madrasah, baik kisi-kisi maupun soalnya. Akan tetapi untuk PAI dan bahasa Arab, ini kisi-kisinya dari Kementerian Agama Pusat. Jadi madrasah dikirim ada 60 butir kisi-kisi, 60 nomor kisi-kisi. Kemudian madrasah dipersilahkan untuk memilih kisi-kisi mana yang akan diujikan. Jadi kisi-kisinya dari Kementerian Agama, namun soalnya dari madrasah. Jadi madrasah mengambil nanti 40 atau 50 butir soal, 40 atau 50 kisi-kisi, kemudian dibuatlah soal berdasarkan kisi-kisi itu. Adapun untuk mapel umum, semuanya dari madrasah, baik kisi-kisi maupun soalnya. Oleh karena itu, bisa jadi satu MA dengan MA yang lain, nanti materi ujiannya atau soalnya berbeda dengan madrasah lain. Karena untuk soal semuanya menjadi kebijakan dari madrasah. Meskipun kisi-kisi yang dipilih sama, misalnya MA Sambas memilih kisi-kisi nomor 1, kemudian MA yang lain juga memilih nomor 1. Tapi karena yang menyusun soal berbeda, maka bisa jadi tagihannya pun berbeda. Redaksi soalnya pun bisa jadi berbeda. Begitu. Jadi tidak mengkhawatirkan ada kebocoran soal. Itu untuk ujian kepondokan dan ujian madrasah. Berikutnya untuk ujian tahfidz. Sebagaimana tentuan kita dan sudah diketahui oleh para santri, bahwa untuk ujian tahfidz adalah minimal 15 juz. 15 juz, kemudian kalau tidak bisa dilaksanakan dalam waktu 1 hari, boleh dilaksanakan dalam waktu 3 hari tapi berturut-turut. Jadi misalnya hari ini Senin 5 juz, besok Selasa 5 juz, kemudian hari Rabu 5 juz. Itu boleh untuk dipraktekkan seperti itu. Tidak harus 15 juz dalam 1 kali duduk. Kalau mampu lebih baik.
Tapi ketika tidak mampu, boleh dilaksanakan 3 hari tapi secara berturut-turut. Kemudian untuk ujian ini karena sifatnya nanti personal, kalau yang santri dari Purbalingga bisa melaksanakan secara offline. Maksudnya kalau yang lingkungan Purbalingga agar nanti bisa lebih mantap, maka kami izinkan untuk datang ke madrasah untuk melakukan ujian. Adapun yang jauh bisa dilakukan secara online, bisa dengan video call, tapi harus terlihat ya. Bukan voice note atau mungkin hanya telepon biasa, tapi menggunakan video call. Jadi terlihat santri itu sedang menghafalkan. Kemudian untuk pelaksanaannya nanti akan dibuat jadwal tiap peserta didik. Jadi nanti peserta didik itu tidak bersamaan waktu ujiannya. Meskipun misalnya dalam satu kelas misalnya biasanya satu halaqah, tapi bisa jadi nanti tidak bersamaan waktu ujiannya. Misalnya Mas Dafa nanti diuji hari Senin, kemudian Mas Rafli misalnya hari Selasa. Nah itu nanti akan dibuat jadwal. Kami mempertimbangkan dari sisi kesiapan masing-masing peserta didik. Jadi dianalisa selama ini setorannya seperti apa. Kalau yang selama ini setorannya lancar, kemudian penguasaan hafalannya bagus, mungkin akan diujikan di waktu-waktu awal. Kemudian kalau yang mungkin selama ini setorannya agak terhambat, kemudian untuk pencapaiannya juga hanya pas 15, perlu banyak murojaah, nanti kami akan jadwalkan di hari-hari akhir. Yang selanjutnya, untuk juz yang diujikan bebas. Yang penting mengujikan 15 juz. Jadi misalnya yang sudah hafal 30 juz, bisa berurutan dari juz 1 sampai 15. Atau mungkin 5 juz akhir dan 10 juz awal. Atau mungkin biar tidak mengalami banyak kendala, 15 juz akhir yang kemarin baru disetorkan. Kami serahkan kepada peserta didik, tapi nanti harus ada komunikasi dengan penguji. Jadi yang diujikan nanti silakan dari santri memilih, yang penting adalah 15 juz. Dan yang terakhir terkait dengan ujian tahfidz, bahwa ujian tahfidz yang 15 juz ini menjadi syarat pengambilan ijazah asli. Jadi sebelum ujian 15 juz, nanti ijazah asli masih kami simpan di madrasah, kemudian nanti peserta didik boleh mengambil fotokopi dan legalisirnya. Ya, fotokopi dan legalisirnya, yang itu insya Allah bisa dipakai untuk mendaftar di perguruan tinggi. Lanjut. Nah, sumber pembiayaan pelaksanaan ujian ini kami ambilkan dari 2 pos. Yang pertama adalah dari BOS, kemudian yang kedua adalah dari madrasah. Nah, untuk peserta didik nanti untuk ujian kepondokan, ujian tahfidz, kemudian untuk praktek-praktek pelaksanaannya sampai akhir pelaksanaan nanti biaya yang ditanggung oleh peserta didik adalah sebesar Rp300.000. Ini cukup jauh perbedaannya karena tidak ada UMBN, kemudian juga tidak ada UN. Jadi perbedaannya cukup jauh dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu mencapai 1.500.000, tapi untuk tahun ini hanya 300.000 karena untuk pengelolaan ujian madrasah. Dilanjut. Ya, kami tambahkan untuk informasi PPDB
bahwa untuk PPDB tahun pelajaran 2021-2022 saat ini, hari ini, tanggal 1 Maret sudah memasuki gelombang ketiga. Nah, kami mohon bantuan dari seluruh peserta didik dan orang tua peserta didik untuk ikut menyosialisasikan terkait dengan PPDB di Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Istiqomah Sambas. Bahwa hari ini sampai tanggal 25 kami buka untuk gelombang ketiga MA kita. Kemudian ya, hal yang baru adalah bahwa tahun pelajaran 2021-2022 Istiqomah Sambas membuka untuk Aliyah Putri. Ya, membuka untuk Aliyah Putri, lokasinya sekitar 800 meter dari lokasi Aliyah Putra. Ada di Jalan Kutasari Tobong. Kalau dari perempatan Kompleks Sambas Boarding ke arah kiri menuju ke kolam renang Walik, 800 meter sekitar kanan jalan itu sudah sedang dalam proses dibangun untuk Madrasah Aliyah Putri. Nominal daftar ulangnya untuk putra adalah masih sama dengan tahun lalu, 11 juta. Kemudian untuk putri 11.250.000 rupiah. Dan untuk syahriah juga masih sama, 1.350.000 yang sudah include dengan makan dan juga laundry. Itu kami selipkan untuk PPDB. Kemudian bagi santri kelas 12 yang kemarin sudah masuk di LTMPT, kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan terjaring nanti untuk bisa masuk di perguruan tinggi umum sesuai dengan pilihannya. Ada yang masuk di kedokteran gigi, kemudian ada yang masuk di pertanian, dan lain-lain. Kami doakan mudah-mudahan goal, mudah-mudahan bisa masuk, diterima. Kemudian yang tidak terjaring melalui aplikasi LTMPT kemarin, mudah-mudahan nantinya bisa juga memilih perguruan tinggi dan fakultas yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian untuk PTKIN, kami masih menunggu ada berapa santri yang berpeluang untuk melanjutkan di PTKIN. Dan kemarin juga sudah ada beberapa santri yang meminta rekomendasi untuk mendaftarkan di perguruan tinggi. Ada yang di UMP melalui jalur prestasi, ada jalur lain, kemudian ada juga yang mendaftar di UIN. Pun kami doakan mudah-mudahan goal, mudah-mudahan diterima sesuai dengan harapan dari seluruh santri dan orang tua, dan mudah-mudahan sukses di jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Itu yang kami sampaikan pada acara sosialisasi hari ini. Terima kasih atas perhatian antum semua, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Agus Triyono yang sudah menyampaikan materi sosialisasi ujian. Nah, insya Allah semuanya mekanisme dan bagaimana jadwalnya ujian sudah disampaikan dengan baik. Nah, kita langsung ke acara yang ketiga, yaitu tanya jawab. Silakan kepada wali santri atau santri yang ingin bertanya atau yang masih belum paham, silakan mengangkat tangannya untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan bisa juga melalui chat. Langsung ya bisa ya. Nggih, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Nggih. Ini saya orang tua Dafa. Kok Dafa, maaf. Lana, mau Lana. Nggih. Maul.
Oke. Nggih. Itu kan saya di Pekalongan. Nggih. Mungkin kalau anak saya kan ujian itu kan kalau di rumah ya mungkin belajar ganggu. Misalkan kalau kita di pondok bisa ya nggak apa-apa ya. Kalau kita misalkan ke lananya di mana di pondok gitu selama masa ujian mungkin boleh nggak? Langsung Pak Ahmad. Nggih, monggo. Oke. Oke, Bapak. Kalau memang dari rumah terjadi kendala untuk Mas Maul mengikuti ujian, kami izinkan untuk datang ke pondok, Pak. Untuk kelas 12. Monggo, kalau memang mau datang ke pondok untuk mengikuti proses ujian agar nantinya bisa menjalankan ujian dengan nyaman, tidak terjadi banyak kendala. Begitu, Bapak. Oke, matur nuwun Ustaz. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan santri atau wali santri yang ingin bertanya lagi. Bagaimana Bapak Ibu atau santri yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya, nggih? Ini saya lihat di layar ini ada wali dari Mas Nur Aklis ini. Oke. Mas Nur Aklis ini udah lama juga ini di asrama. Karena waktu itu ketika rencana masuk, kemudian ada PSBB kalau tidak salah waktu itu, sudah datang dan sampai saat ini masih di asrama. Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke, alhamdulillah. Melalui layar ini juga mungkin sudah ketemu. Oke, matur nuwun nggih Ustaz. Saderengipun alhamdulillah Mas Akris selama niki teng pondok mboten ngaten kendala, nggih sehat walafiat. Ya, alhamdulillah niki wingi Mas Akris nyuwun syarat-syarat ajeng daftar teng perguruan ya. Alhamdulillah pun ketampa. Dadi saya niki kula ajeng badhe tanglet nek wisudane tapi saya pripun ibu Pak? Acara perpisahane santri pripun? Enten acara napa mboten? Nggih. Ingeten. Nggih, langsung kami jawab nggih, Ibu. Untuk acara aflah atau nantinya biasa kita sebut perpisahan, kami masih menunggu kondisi, Ibu. Selamat pagi, memungkinkan bisa kita laksanakan secara offline, secara langsung. Namun ketika nantinya mungkin belum normal ya, belum normal, mungkin kami lagi Zoom. Begitu, Ibu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari wali santri atau santri? Mas Rama Bintang sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ujian 15 juz ya kemarin ya? Belum. Yang kemarin ujian siapa ya? Hafalat. Dafa, Mas Dafa. Mirip tadi gemuknya tadi. Gemuknya. Hari ini ada yang ujian juga. Tapi lihat. Besok tadi ditunda. Tapi besok ujian. Oh gitu, iya. Semoga semoga tahun ini
meskipun dalam kondisi yang seperti ini, mudah-mudahan semakin banyak yang bisa ujian langsung, ya, tidak menunggu nanti tanggal berapa, 10 April ya. Mudah-mudahan semakin mungkin hafalannya. Oke. Baik, sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi ini. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup sosialisasi ujian tahun pelajaran 2020-2021 dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kata yang salah atau kalimat yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk jadwal nanti ya, saya share. Insya Allah besok sudah saya share. Jadi simulasi LPG nggak ada? Iya, nanti simulasi ini nunggu Pak Arif dulu ya. Siap. Hari ini kelas 12 free ya. Alhamdulillah, Dad. Alhamdulillah. Besok mungkin ada beberapa mata pelajaran yang ingin disampaikan atau kekurangan atau mau apa kisi-kisinya mau disampaikan, insya Allah besok. Nanti hari Rabu silakan antum persiapkan dengan baik. Hari Rabu ya free, tapi antum istirahat kemudian belajar. Dan pengumuman SNMPTN kapan? Nah, pengumumannya kan antum yang tahu. 2 Maret, Mak. 2 Maret ya? Oh, Maret. 22 Maret. 2 Maret. Oh, 22 masih lama ya. Semoga lah. Amin. Amin. Tapi UTBK ya harus dipersiapkan dengan baik. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Nabil besok siap ya? Siap. Good. Insya Allah. Fikri mana Fikri? Fikri tidak tidur ya Fikri ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tobat ya. Kawan Raffi, potong rambut lah. Ya, Mas Gozi. Karena mohon izin live, ya. Nanti monggo kalau mau masih ngobrol Bertatap muka ya. Iya, monggo saya izin live dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan mau ada yang ditanyakan. Bok tadi malu. Sama saya silakan.
Enggak ada Rafli. Enggak ada, ini paham semua ya. Insya Allah, Tat. Tat, berarti wisudanya tergantung kondisi, Tat. Iya, wisudanya tergantung kondisi. Kalau sudah memungkinkan untuk tatap muka ya kita tatap muka. Semoga ya berdoa sajalah antum semuanya. Amin. Masa sudah 4 tahun tidak ada wisuda ya, rasanya walaupun sudah online kan kurang. Iya betul lah. Iya. Ide banget Tat rasanya. Iya, tidak naik panggung kan, waduh. Aduh. Yang penting antum mulai sekarang jaga makan. Nanti seperti Rama kan posisinya sudah nggak muat kan bahaya. Rama. Ini Fikri ya sudah gemuk, apalagi Eko nih. Murmur bautnya jangan dimakan terus. Roni. Oh, Roni. Roni itu, Tat. Ya. Roni. Rafli apa lagi? Hujan Mas Kudan, hujan. Mana? Pegangnya mana? Baik, sudah silakan, nanti kuotanya habis. Oke, siap. Ya, untuk persiapan nanti kata Pak Arif ini kata sudah lancar ya sudah. Baik. Benar. Mana Bi? Udah Bi? Adi. Oh itu rame. Mana? Ini tadi. Walah ini. Oh, social distancing. Social distancing, weh. Social distancing. Berisik banget lah. Waduh. Berisik. Ya, oke. Minta Maaf, berhenti maaf. sebentar. Di Ya, nonaktifkan dulu ya mikrofonnya. Oke. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini sudah lengkap ya untuk kelas 12. Tadi sudah melaksanakan sosialisasi tentang ujian nasional. Ini ada yang loadingnya lama ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Baik, pada kesempatan kali ini tidak usah lama-lama ya. Jadi karena tadi sudah mengikuti sosialisasi ujian, maka saya anggap untuk simulasi laporan pertanggungjawaban bisa lancar insya Allah nanti ya. Tidak ada kendala. Kemudian nanti mohon untuk setiap bagian OSIS mempersiapkan poin-poin pentingnya, ya, poin-poin pentingnya, yaitu apa yang ingin disampaikan yang misalkan tidak terlaksana apa. Sambil nanti saya tampilkan PowerPoint yang sudah saya buat terkait dengan rangkuman pelaksanaan program kerja setiap bagian. Nah, nanti sistemnya gini, setiap narator atau setiap orang yang melakukan penyampaian materi setiap bidangnya, misalkan saya bagian olahraga, kemudian menyampaikan apa yang tidak terlaksana, kendalanya apa. Nah, nanti sambil saya tampilkan PPT-nya, ya, saya tampilkan PPT-nya. Seperti itu. Nah, nanti antum tinggal bilang saja. Jadi secara lebih rinci bisa dilihat dalam tampilan yang ada di layar. Itu aja, ya. Jadi cukup singkat saja. Nanti tidak ada pemilihan ya atau yang lainnya nggak ada. Intinya nanti hanya laporan pertanggungjawaban saja. Nanti setiap kelas atau setiap perwakilan kelas akan memberikan suaranya, menyetujui, menolak atau menerima dengan syarat laporan pertanggungjawabannya itu. Nanti akan saya buka untuk sesi itu. Ya, nanti untuk untuk MC ya nanti dari awal silahkan dipandu, kemudian nanti tambahan ya ada sambutan dari kepala madrasah. Kemudian saya nggak usah, nanti langsung aja ke poin intinya saja. Saya terakhir saja nanti ketika closing. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Ini ramai sekali ini. Pakai masker nih, pakai masker.
Ya. Apa itu masker? Rapid. Ada rapid. Rapid nih. Ya, ada yang ditanyakan silakan. Dibahas. Ya. Dibahas di rumah masing-masing lah antum lah. Futsal, Tat. Futsalnya dalam asrama aja. Siap. Woi, siap dalam asrama, siap. Siap. Dalam asrama. Ya, main olahraga itu atau melaksanakan olahraga kan tidak perlu yang jogging mewah, tidak perlu yang istilahnya mahal. Olahraganya sport, Tat. Jangan olahraga e-sport dong. Itu tidak mengolah massa otot tapi malah memusingkan otak gitu. Olah otak. Enggak, orang yang kecanduan main game itu sama dengan orang kecanduan, mohon maaf, sesuatu hal yang berbau pornografi. Kan saya sudah pernah jelaskan, nanti bagian otak depannya nanti hipotalamusnya mengeluarkan hormon terlalu banyak, kemudian otak besarnya, otak depannya itu mengecil nanti. Sesuatu yang mencandukan gitu kan, ya itu kan nggak baik juga. Gitu ya, intinya seperti itu. Gimana? Ada limitnya nggak, Tat? Tidak ada dong. Masih. kan Tapi premium ya, Tat. Premium. Kuotanya limit. Tapi nanti penjelasannya tidak usah terlalu lama. Kemudian kita dibatasi waktu juga, maksudnya tidak usah melebar-lebar nanti ya, tidak usah bercanda yang serius ya. Kemudian nanti juga langsung pada intinya ketika ada pertanyaan langsung dijawab ya. Misalkan bagian kebersihan ditanya santri kelas berapa, ya langsung dijawab alasannya kenapa. Nggak usah nunggu berapa soal atau berapa pertanyaan, langsung saja supaya langsung tercover. Gitu ya. Sudah? Kalau tidak ada yang ditanyakan saya cukupkan, saya ada jam mengajar lagi ya. Persiapkan diri antum pakai seragam atau pakai baju pakaian yang sopan, rapi ya. Jangan pakai kaos. Kalau bisa pakai songkok semuanya lebih bagus. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya matikan ya.